Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ummahat wa akhwati fillah rahimatullah. Ramadan, puasa di bulan Ramadan ini seharusnya menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu bertakwa. Panggilan ini, yaitu panggilan berpuasa, hanya ditujukan bagi orang yang beriman. Spesial ditujukan kepada orang yang beriman sehingga menjadi pribadi yang luar biasa, sebagaimana digambarkan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 24-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro doro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fisama tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha wa yadribullahu amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik sebagaimana pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Rohnya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Akar adalah bagian terpenting bagi tumbuhan. Dia tidak terlihat tetapi sangat urgen, yang berfungsi untuk menyerap unsur-unsur hara yang berada di media tanam. Dia mencengkeram sehingga tanaman nanti akan tumbuh menjadi kuat. Kemudian ditopang oleh pohon yang kuat, di mana pohon tersebut nanti dibantu oleh silem maupun flame yang fungsinya dari unsur hara yang diserap oleh tanaman nanti akan dikirim menuju akarnya, menuju ke pohon, ke daun. Dengan bantuan cahaya nanti akan diolah menjadi makanan yang siap saji, yang kemudian nanti akan didistribusikan kepada tempat-tempat yang membutuhkan, divisi yang membutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. Yang kemudian nanti sisanya akan ditabung menjadi umbi-umbian atau sebagai pohon sebagaimana tebu, manisnya tebu, kemudian di daun seperti stevia, kemudian juga di buah-buahan menjadi buah-buahan yang nanti akan bermanfaat setiap saat. Antara flame dan silem tadi tidak ada perebutan distribusi job. Mereka senantiasa sami'na wa ata'na atas perintah Rabbnya. Kemudian pohon ini menggambarkan sebagai pohon yang mempunyai tajuk atau daun kanopi yang rimbun, yang tentu saja sangat menyenangkan, membuat orang lain sejuk, rindang, berlindung di bawahnya. Pohon tersebut dengan izin Allah, tanpa kenal waktu, menghasilkan buah, berbuah tanpa kenal musim secara lumintu, yang tentu saja nanti layak untuk dikonsumsi. Ibu-ibu dan akhwati fillah rahimatullah, demikianlah seharusnya puasa di bulan Ramadan ini mampu menjadikan pribadi yang luar biasa sebagaimana digambarkan sebagai pohon yang baik tadi. Dengan keutamaan puasa ini, maka akan menjadikan pribadi-pribadi yang punya akidah yang kuat,
Akar digambarkan sebagai akidah. Tidak ada percampuran akidah yang lain kecuali akidah Islamiyah. Ini sebagaimana tugas para rasul, itu adalah dalam rangka menyembah kepada Allah, mengajak masyarakat menyembah kepada Allah. Para salafus soleh juga memberikan nasihat wasiat kepada anaknya, sebagaimana Luqman di dalam Al-Quran disebutkan di situ, ya bunaya la tusyrik billah, wahai anakku jangan sekutukan Allah. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu sesuatu atau dosa yang sangat luar biasa besarnya dan tidak diampuni oleh Allah. Di kesempatan ini, di masa wabah ini, di mana semua kegiatan banyak yang di-cancel, ini kesempatan buat kita untuk berazam meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, untuk senantiasa taat kepada Allah. Yang tadinya kita ewah pakai ewah, maka di situ kita saatnya untuk berinisiatif, berazam diri untuk meninggalkan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Demikian juga akar, batang digambarkan adalah syariat atau aturan-aturan Allah yang harus kita tegakkan. Bagaimana kita membangun pribadi, bagaimana kita membangun rumah tangga, semua dengan berdasarkan aturan Allah. Bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita berkeluarga, bermasyarakat. Ketika saat itu, bagaimana kita menjadi seorang anak, bagaimana kita menjadi seorang istri, bagaimana kita menjadi seorang ibu, semuanya atas dasar tuntunan-tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bermasyarakat, menjadilah pribadi yang bermanfaat. Dan di situ tidak ada perebutan peran, masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Sebagai anak, bagaimana kita sami'na wa ata'na atas perintah Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, sebuah tugas yang luar biasa. Demikian juga bagaimana ketika menjadi seorang istri, tidak ada rebutan peran antara suami dan istri, semuanya masing-masing saling membantu. Ini adalah gambarannya sebagai syariat. Kemudian di situ ada pohon, ada dedaunan yang rindang. Ibaratnya pribadi muslim adalah menjadi pribadi yang rindang, yang layak dijadikan tempat untuk berteduh. Kedatangannya ditunggu-tunggu dan kepergiannya ditangisi, bukan sebaliknya. Menjadi pribadi yang nyaman untuk jadikan tempat curhat, untuk tempat konsultasi, untuk berbagi. Dan ini, akhlak ini luar biasa begitu. Nanti juga akan menghasilkan buah yang lumintu. Ini ibaratnya adalah akhlakul karimah. Akhlak karimah dibentuk dari iman dan syariat yang kita tegakkan. Akhlak adalah titik koordinat antara X dan Y, garis X dan Y, antara titik koordinat iman dan syariat. Jika iman seseorang baik, syariat seseorang baik, insya Allah terjadi titik koordinat yang korelatif, yang signifikan naik. Maka demikian juga nanti bila seseorang itu mempunyai iman dan syariat yang baik, akhlaknya tentu saja akan menjadi akhlak yang baik. Dia senantiasa bermanfaat bagi siapa saja, bagi dirinya, bagi lingkungannya, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Itulah pribadi yang diinginkan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Nanti pribadi berikutnya akan terbalik di dalam gambarkan di ayat berikutnya, yaitu ayat 26 sampai 27. Demikianlah akhwat wa ummahati fillah rahmatullah. Semoga sekali lagi Ramadan ini adalah bulan pengejauhan tahan, bulan candra di muka dari sekian bulan kita berkelana. Saatnya kita istirahat,
gugah diri untuk berazam menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.